Welcome back to the program. We're here with Peter Schiff, Selamat datang kembali di program ini. Kami bersama Peter Schiff, CEO Euro Pacific Asset Management dan pembawa acara The Peter Schiff Show. Terima kasih banyak sudah kembali hadir. Saya melihat Anda baru-baru ini mengkritik sesuatu yang Anda sebut sebagai campuran Trump-anon. Maaf, dan Presiden Trump membalas melalui cuitannya atau di Truth Social dengan menyebut Anda pecundang dan orang brengsek, melampiaskan kemarahannya dan menulis. Dan saya kutip, dia, yaitu Peter Schiff, mengira harga-harga sedang naik, padahal sebenarnya sedang turun secara signifikan. Lalu harga bensin sebagai buktinya. Lalu dia menyarankan agar Fox memeriksa siapapun yang memesan Anda, yang terdengar agak kekanak-kanakan. Tapi Anda tahu, di satu sisi, itu adalah pertukaran yang lucu. Namun, saya pikir hal itu mencerminkan diskusi yang sangat penting untuk dibahas. Trump terpilih untuk memperbaiki ekonomi. Dia berpendapat bahwa ekonomi sedang diperbaiki, sementara yang lain, termasuk Anda sendiri, jelas tidak setuju. Jadi Anda tidak hanya berbeda pendapat soal kebijakan, tetapi juga soal arah sebenarnya dari ekonomi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan hal itu. Bagaimana Anda akan menggambarkan Trumponomics dan di mana Anda dan Trump sempat berselisih? Ya, jelas sekali saya rasa saya menyentuh titik sensitif. Mungkin dia menyadari bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan saya kira dia tidak suka penonton Fox News diberitahu kebenaran, karena banyak pendukungnya menonton Fox News. Tapi, kamu tahu, sudah cukup jelas bahwa Presiden salah tentang apa yang terjadi pada harga. Memang benar harga minyak sedikit turun, tapi itu hanya satu jenis harga. Secara keseluruhan, tingkat harga sedang naik. Maksud saya, The Fed mengakui bahwa inflasi sekitar 50% di atas targetnya. Jadi harga-harga sedang naik. Presiden benar-benar salah besar ketika mengatakan bahwa harga-harga sedang turun, apalagi turun secara signifikan. Mereka bahkan tidak turun sedikit pun. Mereka justru naik. Dan sebenarnya, saya pikir kenaikannya jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh CPI. Karena saya tidak percaya itu adalah metodologi yang jujur untuk menghitung kenaikan harga. Mengenai Trump yang disebut-sebut memperbaiki ekonomi, dia tidak memperbaiki apapun. Kalaupun ada, justru dia ikut merusaknya, karena dia menjabat sebagai presiden selama 4 tahun sebelum masa jabatannya yang baru-baru ini, dan selama waktu itu dia menambah utang. Defisit semakin besar, kebijakan COVID sangat buruk, dan hal-hal yang mereka terapkan saat itu justru memperburuk keadaan. Jadi saya pikir banyak inflasi yang kita alami di bawah Biden berakar dari masa Trump dan kebijakan yang dia jalankan. Jadi sejauh ini, Trumponomics, jika kamu ingin menyebutnya begitu, tidak jauh berbeda dari Bidenomics. Intinya adalah menjalankan defisit besar, menghabiskan banyak uang, lalu meminta The Fed menurunkan suku bunga dan mencetak uang untuk mencoba menggelembungkan gelembung aset. Maksud saya, itulah yang terjadi di bawah Biden. Dan hal yang sama sedang terjadi di bawah Trump. Satu-satunya perbedaan adalah Trump memberlakukan tarif, dan itu menimbulkan masalah tersendiri. Dan, if I would third year, I will keep restore per remaining all Biden. It's masal. Mistakes tides at TUS and another security that forward forth the president, at least president in Kremlin's corner church that went. Trying to decide, where the capital should go. Ya, saya rasa disinilah dia dan Elon Musk berpisah jalan. Elon Musk cukup khawatir Amerika Serikat akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebangkrutan. Tapi saya pikir menarik bahwa Trump menyebut Anda sebagai pecundang pembenci Trump. Itu kutipan langsung. Agak berlebihan, mengingat Anda sebenarnya memilihnya. Tapi sekali lagi, saya rasa ini bukan soal dirinya secara pribadi, meskipun dia menganggapnya begitu, melainkan tentang mendorong kebijakan yang lebih baik. Jadi, dalam skenario tekil gumukitin kitingu, diminis Trump senangkurvga, itu inendisit segar, und memperbaiki ekonomi. In terms of how to improve the economy. I didn't have any hateful words. Ya, kamu tahu, saya tidak mengucapkan kata-kata kebencian terhadap presiden selama wawancara itu.
Dia hanya berasumsi bahwa jika saya berpikir inflasi masih menjadi masalah, maka saya pasti membenci Trump. Padahal, kamu tahu apakah saya suka atau tidak suka presiden, tidak ada hubungannya dengan pengamatan saya inflasi dan apa yang sedang terjadi, serta efektivitas kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan inflasi. Ya, tapi, ya, maksud saya memang memilih dia, meskipun for truth or else, itu lebih seperti cerita muthatnya. Dan suara sosor user itu hitung story saya memberikannya di Puerto Rico, tapi yang memilih doa untuk mengkalindan kriteria Connecticut. The first time he ran from Connecticut, that was first, when he won the. Kau tahu, itu terjadi saat dia menang untuk pertama kalinya. Aku sama sekali tidak memilih pada pemilihan kedua. Aku sedang berada di Puerto Rico, dan kami bahkan tidak mengadakan pemilihan tiruan seperti yang kami lakukan sebelumnya. Tapi begini, aku tidak tahu apakah Trump akan mendengarkan aku sejauh saran apapun yang mungkin aku berikan padanya. Kalau dia mendengarkan ini, aku rasa tidak. Aku tahu dia menonton Fox News. Bahkan, tampil di Fox News, saya sawatiri 30 pagi, kembali ke Danawain Sabtu, nonton Fox News. Watching Fox News. But the advice that I would give him is pretty much almost. Saran yang akan saya berikan kepadanya adalah untuk memecat hampir semua penasihat ekonominya saat ini, karena mereka memberinya nasihat yang sangat buruk. Yang kita butuhkan adalah pengurangan besar-besaran dalam pengeluaran pemerintah. Dia perlu membawa kembali Elon Musk, bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi kita membutuhkan pemotongan nyata terhadap tunjangan seperti jaminan sosial dan Medicare. Kita juga perlu memangkas pengeluaran pertahanan. Dia belum melakukan hal itu, justru dia meningkatkan pengeluaran di semua bidang tersebut. Saya juga ingin menghapus tarif. Menurut saya tarif tersebut tidak konstitusional dalam cara penerapannya. Ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan. There are better ways to raise revenue. But the important thing is to cut government spending. Namun hal yang penting adalah memangkas pengeluaran pemerintah. Ia juga harus berhenti menyerang The Fed. Sebenarnya, saya mungkin akan menyarankannya untuk memilih orang lain sebagai ketua FOMC, bukan siapapun yang sudah ia pikirkan. Karena kita membutuhkan suku bunga yang lebih tinggi. Kita membutuhkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Kita tidak membutuhkan pemotongan suku bunga lagi. Kita tidak membutuhkan kembalinya pelonggaran kuantitatif. Semua hal yang coba dilakukan Trump terhadap The Fed berbahaya bagi perekonomian AS. Ya, langkah-langkah itu dimaksudkan untuk menopang segalanya, tetapi sebenarnya justru memperburuk semua masalah nyata yang mendasari perekonomian. Tapi apakah masih ada jalan untuk pemulihan? Seperti yang Anda sebutkan, Elon Musk baru-baru ini melakukan wawancara, saya rasa di acara Joe Rogan, di mana ia mengatakan bahwa ia tidak lagi menganggap hal itu mungkin. Ia tampak melihat pemerintahan Trump sebagai kesempatan terakhir yang mungkin. Apakah Anda melihat ada jalan menuju pemulihan? Jika tidak, sebenarnya apa yang sedang kita hadapi di sini? Apa yang kita... Tidak, saya tidak melihat ada jalan untuk menghindari krisis ekonomi yang akan datang. Kita akan menghadapi krisis dolar, krisis utang negara. Itu tidak bisa dihindari. Dan seperti yang bisa Anda lihat sekarang di pasar emas $4.300, perak $66. Fakta bahwa logam mulia bereaksi seperti ini, mereka sedang mencium tanda-tanda krisis itu. Krisis itu akan datang. Mungkin sebelumnya ada sedikit harapan bahwa kita bisa mencegahnya dengan Partai Republik dan komitmen untuk benar-benar memangkas pengeluaran pemerintah serta menata kembali keuangan negara. Tetapi jelas itu tidak akan terjadi. Jadi tidak akan ada tindakan apapun untuk mencegah krisis ini. Itu sudah pasti. Dan satu-satunya pertanyaan adalah, berapa lama lagi sebelum krisis itu benar-benar terjadi? Ya, baru-baru ini Anda menulis di Twitter bahwa kita sedang berada di ambang krisis ekonomi terbesar dalam hidup kita. Apakah ini, seperti yang Anda katakan, terutama berkaitan dengan utang dan dolar? Atau Anda juga melihat kemungkinan terjadinya kegagalan bank? Apakah ini yang melibatkan kekuatan lain yang melepaskan diri?
Apakah ini hanya di bidang keuangan? And emafani choice juga nalin through memisakutiw dan lanj pasokan no agnik merimkas ethini. Justru freights have a share in Chinai. Well, I guess what are the different variables that you would look at now? Well, it's not just financial. Ya, ini bukan hanya soal keuangan. Dan apakah bank akan gagal atau tidak, sulit untuk dikatakan. Yang akan gagal adalah nilai simpananmu. Jadi, bahkan jika bankmu tidak gagal, uangnya yang akan gagal, kamu tahu, kamu tidak akan bisa membeli banyak dengan uang itu. Maksudku, itulah masalahnya. Penurunan daya beli dolar yang sangat drastis. Dan kamu akan melihat harga-harga naik dengan tajam, jauh lebih besar daripada yang kita lihat selama masa pemerintahan Biden. Ya, kita memang mengalami kenaikan besar dalam harga konsumen. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Jika kita mengalami krisis dolar yang sesungguhnya, krisis utang negara juga akan mendorong kenaikan suku bunga jangka panjang. Karena orang tidak akan lagi mau meminjamkan uang kepada peminjam di AS dalam bentuk dolar dengan suku bunga rendah, mengingat betapa cepatnya dolar kehilangan nilainya. Jadi saya pikir kita akan melihat krisis yang menyebabkan penurunan signifikan dalam standar hidup orang Amerika pada umumnya. Jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi selama krisis keuangan tahun 2008, ketika standar hidup sebagian besar masih terjaga. Beberapa orang mungkin kehilangan uang karena nilai investasinya turun, atau mungkin kehilangan ekuitas rumah mereka. Tetapi secara keseluruhan, standar hidup tidak terlalu terpengaruh. Namun kali ini, saya pikir akan ada penurunan besar dalam standar hidup orang Amerika. Ketika kita tidak lagi bisa bergantung pada produktivitas negara lain untuk memproduksi barang yang kita konsumsi dan meminjamkan uang yang kita gunakan untuk berutang dan berbelanja. Well, I'm glad you mentioned the gold and silver because Saya senang kamu menyebut emas dan perak, karena butuh waktu lama bagi emas untuk mencapai 2.000, tetapi kemudian lonjakan ke 4.000 terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dan untuk perak, jika kamu melihat grafik pergerakan emas dan perak, baru-baru ini harganya benar-benar naik 2 kali lipat lagi, yang merupakan lonjakan cukup drastis. Tapi apakah menurutmu sudah terlambat bagi orang untuk membeli di puncak harga? Albert, the 12 graining na fully istapemen terus bernaj. Or do you see this rapid escalation continuing? No, I mean, obviously the pace can slow Tidak, down. maksud saya jelas saja laju pergerakannya bisa melambat sedikit, atau mungkin malah meningkat, saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi jelas belum terlambat, karena sebenarnya Anda bukan sedang berinvestasi pada emas atau perak. Anda sedang keluar dari dolar. Dan dolar akan kehilangan jauh lebih banyak nilainya, jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk keluar dari dolar. Jelas, semakin cepat Anda keluar, semakin baik. Jadi mengapa menunggu eksperimen lagi dari yang setarakan? Jika mari tuar keluar 1-2 tahun yang lalu, itu memang sayangkan. Tapi Anda harus keluar sekarang. Anda harus mendobrak dolar akan kehilangan banyak nilainya. That the dollar is going to lose a lot of value, and so you shouldn't hold on to them. Jadi kamu sebaiknya tidak menyimpannya. Kamu harus membelanjakannya secepat kamu mendapatkannya. Dan apapun yang tidak kamu belanjakan, apapun yang ingin kamu tabung, sebaiknya kamu keluarkan dari dolar. Kamu bisa membeli emas dan perak. Kamu tahu, perusahaan saya, Shift Gold, menjual emas dan perak fisik. Kamu juga bisa berinvestasi. Maksud saya, di Euro Pacific Asset Management, kami membantu orang berinvestasi di saham luar negeri. Let's hebatnya keluar dolar. Aset non-dollar dividen non-dollar. Tal-taraus got stored with ternyimbo. It's semakin memiliki number teras. Nilainya akan semakin turun dan sedikit tipu the best that jasa ya ju teste beli. Goods and services you'll be able to buy. What foreign markets though? Because Pasar luar negeri yang mana sebenarnya? Karena saya sedang berada di Eropa, dan situasinya tampak cukup suram. Mantan lokomotif ekonomi Jerman, yang dulu mendorong Eropa maju, kini sedang mengalami kemunduran dengan cepat dan mengalami deindustrialisasi. Jadi, kemana sebaiknya Anda menaruh uang sekarang? Apakah ke Tiongkok melalui Hong Kong, atau ke Afrika, India? Africa, India,
Well, we have it, we spread it around. We have a lot. Ya, kami memilikinya. Kamu tahu, kami menyebarkannya. Kami memiliki banyak eksposur ke pasar negara berkembang, ke Tiongkok. Tapi kami juga punya dana di Eropa. Itu tergantung pada perusahaan dan bisnisnya. Dan kamu tahu di mana pendapatan mereka dihasilkan. Tapi saya ingin memiliki aset nyata. Saya tidak ingin memiliki kertas, karena kertaslah yang kehilangan nilai. Bukan aset sebenarnya. Kamu ingin memiliki bisnis yang memiliki pabrik dan peralatan nyata yang vervikligt, mempercaya dividen. Kads itu memperdapat that it backs up inflasi. Because that gives you some protection from inflation. But if you're just sitting with paper, if you've got cash in the bank. Tapi jika kamu hanya menyimpan kertas, jika kamu punya uang tunai di bank, punya obligasi, kamu adalah korban utama inflasi. Inflasi memindahkan daya beli dari kreditur ke debitur. Dari orang yang memiliki kertas ke orang yang memiliki aset nyata. Jadi kamu tahu, kamu ingin berada di sisi aset. Kamu tidak ingin menyimpan uang di rekening bank, atau di obligasi pemerintah, atau obligasi korporasi, atau nilai tunai dari polis asuransi. Itulah hal-hal yang hancur karena inflasi. Setiap pemerintahan ingin menampilkan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab secara fiskal, dan saya rasa Trump tidak berbeda. Namun Anda juga telah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa data ekonomi resmi tentang inflasi, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, tidak akurat. Jadi, apa bukti utama sekarang bahwa inflasi sebenarnya tidak tercermin dalam angka yang disajikan oleh pemerintah? Ya, hal itu tidak pernah tercermin karena, seperti yang kamu tahu, pemerintah yang menentukan metodologi untuk memantau data. Dan tujuan pemerintah adalah menampilkan gambaran indah tentang perekonomian, bahkan ketika kenyataannya tidak begitu baik. Salah satu cara mereka melakukannya adalah melalui cara mereka menghitung angka-angka tersebut. Angka inflasi dibuat agar tampak rendah, angka pengangguran dibuat agar tampak rendah, dan angka pertumbuhan ekonomi dibuat agar tampak tinggi. Jadi itulah hasil yang mereka dapatkan, karena mereka telah membangun model yang memang cenderung menghasilkan hasil tentu. Saat ini kamu tahu bukan berarti semuanya hanyalah penipuan. Begitulah cara mereka melakukannya. Ada bias yang tertanam dalam mekanismenya. Jadi, inflasi akan selalu tampak lebih rendah dari kenyataan. Pengangguran tampak lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi tampak lebih tinggi. Hal itu menguntungkan pemerintah, dan pemerintah jelas menciptakan indeks-indeks ini dengan cara yang membantu mereka menampilkan kondisi ekonomi sebaik mungkin. Karena seperti yang kita tahu, netizen for pemilih dan klaim keberhasilan atas kenyang-berik. It's good as meritab tetap palsu. Na mungkin maafkan hatu. Istorhab amais de bu Anda bahwa seluruh konsep inflasi itu sendiri telah disalahkan sampai bawah tertentu. Papswiest ihta istirupi merkepun naukt kitim jumlah jubang berada. Insaling tumbag gejera dari 4G tersebut. Jika seneu. Ya, maksud saya, itulah yang disebut inflasi. Itulah arti harfiahnya dari kata inflate, bukan? Mengembang berarti memperluas. Mengembangkan sesuatu tidak membuatnya naik atau turun. Itu membuatnya meluas. Dan yang meluas ketika terjadi inflasi adalah jumlah uang beredar dan juga kredit. Jadi pertumbuhan uang dan kredit, itulah inflasi. Akibat dari hal itu adalah harga-harga naik. Tapi tentu saja pemerintah mengubah definisi inflasi agar orang tidak tahu sumbernya. Kalau mereka mengatakan inflasi adalah perluasan jumlah uang beredar, kita tahu siapa yang memperluas jumlah uang itu. Tapi ketika mereka mengatakan inflasi adalah kenaikan harga, kita malah menyalahkan pihak yang menharga, bukan pemerintah. Nah, sepertinya kita sedang menuju krisis ini. Bukan soal apakah akan terjadi, tapi kapan, krisis yang sudah kamu bicarakan. Federal Reserve kemungkinan akan dihadapkan pada dilema. Apakah mereka akan melawan inflasi, yang berarti mengurangi uang murah, atau menerima, jika bukan kehancuran, setidaknya penurunan serius dalam perekonomian. Menurutmu, apa yang akan mereka pilih? Apakah mereka akan melawan inflasi,
atau mencoba mencegah keruntuhan ekonomi. An economic collapse. Well, I mean, they're going to obviously Ya, maksud saya, mereka jelas akan mencoba menopang perekonomian dengan menciptakan inflasi. Sekarang, niat mereka bukan agar inflasi menjadi tak terkendali, tetapi mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menahannya setelah dilepaskan. Tapi ya, kamu tahu, The Fed sudah menunjukkan hal itu. Benar? Apa yang sedang dilakukan The Fed sekarang? Menghadapi apa yang mereka sebut sebagai data ekonomi yang campuran, di mana inflasi lebih tinggi dari yang mereka inginkan, tetapi pertumbuhan ekonomi atau lapangan kerja agak lebih lemah dari yang mereka harapkan. Mereka cenderung menurunkan suku bunga. Mereka mengabaikan ancaman inflasi dan berfokus pada ancaman terhadap lapangan kerja, seperti yang mereka klaim. Jadi itu sudah menunjukkan di mana motivasi mereka sebenarnya. Yang seharusnya mereka lakukan adalah memberi perhatian lebih pada inflasi. Tapi saya pikir alasan lainnya adalah karena agenda sebenarnya mereka tidak hanya tentang lapangan kerja atau inflasi. Ini tentang mendukung pemerintah dan kemampuannya untuk terus membayar utangnya, serta menopang sistem perbankan dan pasar keuangan yang bergantung pada kredit dan suku bunga rendah secara artifisial. Jadi saya pikir ini lebih dari sekadar mereka memperhatikan lapangan kerja. Mereka melihat pada keberlangsungan seluruh sistem yang mungkin terancam oleh kenaikan suku bunga, atau bahkan jika suku bunga tetap di level sebelumnya. Karena itu, The Fed merasa terdorong untuk menurunkan suku bunga sekarang, karena mereka berpikir bahwa jika tidak, bisa terjadi krisis keuangan atau krisis pemerintahan. Dan kemungkinan besar mereka benar. Namun, dengan menurunkan suku bunga kembali ke bagi kuantitatif, yang pada dasarnya sudah mereka lakukan, mereka sedang hidup di panggung bagi sesuatu yang jauh lebih buruk. Nah, Anda juga berpendapat dan menulis dalam buku-buku Anda bahwa Anda menganggap inflasi sebagai bentuk pajak. Artinya, pemerintah menciptakan uang baru dan dengan melakukan itu mengurangi nilai uang yang sudah beredar. Namun bagi Amerika Serikat yang memegang mata uang cadangan dunia, hal ini juga memungkinkan AS sampai batas tertentu untuk memungut pajak dari seluruh dunia. Dengan menciptakan dolar baru, siapapun yang memegang dolar di seluruh dunia akan melihat nilai dolar mereka menurun. Sekarang, tampaknya banyak negara, Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan lainnya, telah mulai semakin sering bereksperimen, bahkan tidak sekadar bereksperimen, tetapi bergerak cukup jauh menuju penggunaan mata uang nasional. Seberapa signifikan hal ini, alternatif ini, ketika krisis benar-benar terjadi? Ya begini, inflasi itu sebenarnya adalah pajak, karena dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah punya beberapa cara untuk mengambil uang dari kita, guna menutupi pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan pajak secara sah, di mana uang saya masuk ke kas pemerintah. Jadi pemerintah mengambil uang saya dan kemudian membelanjakannya. Tapi kalau mereka tidak mau melakukan itu, karena saya mungkin tidak akan memilih mereka jika melihat uang saya diambil, maka mereka cukup mencetak uang baru dan membelanjakannya. Nah, saya memang masih punya uang lama saya, tidak ada yang diambil. Tetapi karena mereka menciptakan uang baru dan mengedarkannya, harga-harga naik, dan sekarang uang layak tidak bisa membeli sebanyak sebelumnya. Dan daya beli yang hilang itu sama saja dengan pajak. Jadi dengan menciptakan inflasi, pemerintah mengambil daya beli saya. Nah itu sama saja seperti mengambil uang saya. Akhirnya saya berada dalam situasi yang sama. Saya berakhir dengan membeli lebih sedikit barang. Benar. Dan itulah sebabnya hal itu disebut pajak. Pemerintah diuntungkan, sama seperti dengan pajak yang sah. Pemerintah membelanjakan uang yang diciptakannya, dengan cara yang sama seperti jika uang itu diambil dari saya. Tetapi setidaknya jika uang itu diambil dari saya, hal itu tidak akan menyebabkan harga-harga naik. Ketika uang itu tidak diambil dari saya dan hanya dicetak, dan sekarang saya serta pemerintah sama-sama membelanjakan uang itu, kita justru menaikkan harga. Benar.
Sekarang pengeluaran meningkat, jadi harga harus naik. Dan seperti yang kamu tahu, itulah sebabnya ini disebut pajak. Dan ya, ini adalah pajak atas dolar, atau para pemegang dolar dimanapun mereka berada. Jadi jika kamu kebetulan tinggal di Eropa dan memiliki dolar, kamu ikut menanggung sebagian biaya pemerintah AS, meskipun kamu mungkin tidak mendapatkan manfaat apapun dari pemerintah AS. Tamu tu igen plus before tinggal gerlas tag no mafov, it plus TV memberi great. Tu fitu great tekot rank group panel de floy for say when Nino or plate mi exist menurun. The value of your dollars have gone down. But these other great powers now, Namun, kekuatan besar lainnya sekarang, atau setidaknya ekonomi besar, mulai melepaskan diri dari dolar dalam perdagangan mereka. Apakah dolar-dolar itu kemudian kembali ke Amerika Serikat? Karena tampaknya, ya, mungkin saya salah membaca, tetapi bagi negara manapun yang menjalankan kebijakan fiskal yang sangat tidak bertanggung jawab, mereka akan menghadapi masalah alami. Namun sekarang, setelah AS mengekspor dolar-dolar ini selama bertahun-tahun, jika dolar dual East mulai kembali ke dalam negeri, bukankah itu justru mencepat masalahnya? wouldn't they just accelerate this problem? Well, yes, that's exactly what's going to happen. Ya benar, itulah yang akan terjadi. Inflasi yang selama ini ditanam kini mulai berbuah. Dan itulah bagian dari bahaya tarif Trump. Hal itu akan mempercepat proses di mana lebih banyak dana kita tetap di sini. Dan banyak uang yang kita kirim ke luar negeri akan kembali. Ketika bank sentral asing beralih dari dolar ke emas, mereka juga tidak akan menyimpan dolar. Jadi dolar-dolar itu akan kembali. Kau tahu, kita memiliki defisit perdagangan yang sangat besar. Tapi jika alih-alih mitra dagang kita menginvestasikan dolar itu dalam aset keuangan, mereka memutuskan untuk membelanjakannya untuk barang-barang, maka itu benar-benar akan mendorong harga naik. Uang itu akan kembali, dan apapun barang yang kita miliki akan kita kirim keluar. Namun itu akan membalikan prosesnya. Saat ini, uang mengalir keluar dan barang masuk, dan itu menjaga harga tetap rendah. Pikir hal ini dapat step, malah true of his masing, oke, barang keluar, towing to your gal to varian betung. Now we have much higher prices. Seems that inflating the money Tampaknya memperluas jumlah uang beredar sangat menarik bagi para politisi, terutama saat kondisi ekonomi sulit, karena mereka tetap bisa menjanjikan berbagai hal gratis dan berjanji untuk menurunkan pajak. the taxes. So Yeah, I mean the public, there's not Ya, a lot maksud saya, masyarakat tidak banyak kamu tahu informasi yang baik di luar sana. Masyarakat pada dasarnya tidak paham ketika harus memahami inflasi. Jadi mereka sangat mudah tertipu. Mereka berpikir bisa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma dari pemerintah. Seolah-olah pemerintah memiliki sumber kekayaan tak terbatas yang bisa membagikan apapun sesukanya, tanpa menyadari bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Maksud saya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberi dari apa yang diambilnya. Jadi sebelum bisa memberikan sesuatu kepada seseorang, pemerintah harus mengambil sesuatu dari orang lain. Kadang-kadang mereka mengambil dan memberi kepada orang yang sama. Hanya saja orang itu tidak menyadari bahwa kantong kirinya telah dikuras ketika pemerintah memasukkan sesuatu ke kantong kanannya. Namun dalam banyak kasus, mereka mengambil lebih banyak dari kantong yang mereka rampas dibandingkan dengan apa yang mereka masukkan ke kantong lainnya. Jadi pada akhirnya, kamu merugi. Hanya saja kamu tidak menyadarinya, karena kamu tidak melihat apa yang terjadi di belakangmu. Tapi ya, para politisi menyukai inflasi. Itu adalah mitra diam-diam mereka. Itulah yang memungkinkan mereka berperan sebagai sinterklas. Tidak ada yang mau menaikkan pajak. Tapi ya sudah, kita tinggal mencetak uang. Lalu, ketika harga-harga naik, mereka akan menyalahkan para pengusaha serakah atau siapapun yang mereka mau jadikan kambing hitam. Mendetertak mereka sebagai alasan untuk mendapatkan kekuasaan. Enggak bisa fragment. well, let me just ask my last question. Baik, izinkan saya mengajukan pertanyaan terakhir saya. Karena sekarang, kita tampaknya sedang bergerak menuju krisis dolar. Bagaimana hal ini akan terjadi? Karena seringkali kita mendengar bahwa penurunannya akan berlangsung secara bertahap.
ketika negara-negara, bukan hanya Amerika Serikat tapi juga negara lain, berusaha mengelola perlambatan yang teratur. Ada juga yang berpendapat bahwa penurunannya akan lambat sampai tiba-tiba menjadi sangat cepat, seperti longsoran salju. Ketika Anda berbicara dengan berbagai pakar, kedua pihak berbicara seolah-olah itu sudah jelas. Ada yang mengatakan, tentu saja, penurunan dolar akan berlangsung perlahan. Sementara yang lain berpendapat, tidak, begitu prosesnya dimulai, semuanya akan runtuh dengan sangat cepat. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Mekanisme atau perkembangan seperti apa yang dapat menyebabkan penurunan nilai dolar menjadi lebih cepat? Its decline to increase its speed. Well, I think another leg down is coming. Ya, kamu tahu, aku pikir penurunan berikutnya akan segera datang. Kita sudah melihat penurunan nilai dolar di awal tahun ini, lalu dolar sempat stabil, sedikit pulih, tapi tetap saja nilainya masih lebih rendah dibanding awal tahun. Aku rasa kita akan melihat penurunan besar lainnya pada dolar, mungkin di awal tahun 2026. Mungkin akan mulai terlihat di minggu-minggu terakhir tahun ini. Kita akan mulai melihat pelemahan dolar. Maksudku, kita sedang melihat kekuatan besar pada emas dan perak, terutama perak saat ini, dan itu mencerminkan lemahnya dolar. Tapi bagaimana krisis dolar ini akan berkembang? Sulit untuk dipastikan. Maksud saya, kamu bisa saja mencoba berspekulasi. Tapi saya membayangkan bahwa begitu hal itu benar-benar mulai terjadi, semuanya akan berlangsung cukup cepat. Itulah yang mungkin akan mendefinisikan sebuah krisis. Bukan hanya karena nilai dolar terus perlahan menurun, seperti yang memang sudah terjadi, tetapi karena tiba-tiba terjadi penurunan yang sangat cepat. Dan itulah yang menciptakan krisis. Ini tentang sumber-sumber nilai dolar yang hilang dan seberapa cepat penurunannya. Dampak yang akan terjadi pada konsumen, suku bunga, harga set, dan perekonomian menurut saya akan sangat mendalam. Maaf, izinkan saya menambahkan satu pertanyaan terakhir. Dari semua aset yang ada, menurut mana yang paling terdistorsi saat ini? Karena kita sering mendengar tentang gelembung AI, bahwa semuanya hanya saling meminjamkan uang dalam lingkaran besar. Gelembung mana yang paling Anda khawatirkan? Ya, kamu tahu ada banyak gelembung. Maksud saya The Fed sudah lama terus meniup gelembung. Itulah masalahnya. Apapun yang benar-benar terpengaruh oleh suku bunga dan kebijakan moneter telah menggelembung karena kita mempertahankan suku bunga terlalu rendah. Itu juga menyebabkan banyak spekulasi pada aset-aset tersebut. Jadi saya pikir saham teknologi, saham AI, perumahan, obligasi, kamu tahu pasar saham secara keseluruhan semuanya dinilai terlalu tinggi kalau bukan benar-benar dalam gelembung. Mata uang kripto, saya pasti masukkan ke kategori gelembung. Tapi udara akan keluar dari semua gelembung ini. Dan bahkan jika itu bukan gelembung, melainkan hanya pasar yang dinilai terlalu tinggi, tetap saja rentan terhadap penyesuaian harga besar. Saya pikir itu akan terjadi. Aset yang tidak berada dalam gelembung adalah hal-hal seperti emas dan perak. Meskipun nilainya sudah naik banyak, itu harus survive to the Accord. Baik, bermomasi daw histfort mesin oraistu. Mana orang bisa memperwentuat? Well, I'm here at Baik, saya sedang berada di Shift Radio. The Peter Schiff Show adalah podcast saya. Jadi orang bisa mendengarkannya di saluran YouTube saya, di Shift Radio, atau dimanapun mereka mendapatkan podcast. Jika Anda tertarik untuk membeli emas dan perak sebelum harganya naik secara signifikan, sebaiknya lakukan sekarang. Shift Gold adalah perusahaan emas saya, jadi silakan hubungi kami dan beli emas serta perak. Jika ingin terobot meritem strategi saya yang diroti luas manajemen aset, di mana semenglip dalam portofolio saya bisa carry abad, Ayo dapat hubungi kami di Euro Pacific Asset Management di europac.com. Dan juga, jika Anda tipe yang suka mengerjakan sendiri, saya memiliki 5 reksadana yang saya kelola. Anda bisa mendapatkan informasi tentang kelima reksadana tersebut di situs web saya, dan Anda juga bisa membelinya semuanya tanpa biaya tambahan di rumah pialang diskon manapun. Atau jika Anda memiliki pialang layanan penuh, Anda bisa memberitahu pialang Anda,
Hey, saya ingin membeli Euro Pacific Fund. Entah itu reksadana emas saya, reksadana pasar berkembang, reksadana nilai luar negeri, atau reksadana pembayar dividen. Saya bahkan memiliki reksadana obligasi luar negeri jangka pendek. Jadi itulah 5 reksadana tersebut. Perhatikan baik-baik. Dan saya juga menerbitkan buletin melalui email. Anda bisa mendaftar untuk berlangganan gratis di shiftsovereign.com. Subscription at shiftsovereign.com. Well, thanks. In semanay step you franked and step der man maray kwimao e through sharinings. Better. Chungay. Take care. Let's zesi.